Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan GEP Media Channel bersama Kang Nizar. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan soal TKA Saintek Biologi bab yang pertama mengenai keanekaragaman lingkungan hidup, part yang kedua. Nah, yuk kita bahas soalnya. Yang pertama yaitu pernyataan yang benar terkait piramida energi, piramida jumlah, dan piramida biomasa. Nah, otomatis di soal berikut ini kita membahas yang namanya piramida ekologi. Di mana di piramida ekologi itu yang pertama ada piramida jumlah. Nah, di mana piramida jumlah ini itu adalah piramida berdasarkan tingkatan trofik yang dilihat dari berdasarkan jumlah dari setiap individunya dalam sebuah komunitas atau ekosistem. Di mana jika kita lihat, dia grafiknya akan mengkerucut ke atas. Di mana trofik yang pertama itu oleh produsen, lalu kemudian tingkat kedua oleh konsumen, lalu kemudian tingkat ketiga oleh konsumen sekunder, yang keempat adalah tingkatan konsumen tingkat atas atau predator tingkat puncak. Nah, di mana setiap kenaikan satu tingkatan trofik itu akan mengurangi jumlah dari setiap individunya. Di mana dalam tingkatan trofik produsen, trofik yang pertama itu memiliki jumlah yang lebih banyak. Contohnya di lingkungan, itu kalau kita lihat rumput itu pasti lebih banyak dibandingkan misalkan tingkat trofik yang kedua, yaitu konsumen primernya. Contohnya yang memakan rerumputan itu adalah belalang. Nah, belalang pasti memiliki jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jumlah rerumputan. Nah, berbeda dengan piramida biomasa. Kalau piramida biomasa itu berdasarkan dari jumlah berat kering dari seorang makhluk hidup yang berada dalam lingkungannya, di mana dia terbagi menjadi dua. Untuk di perairan itu memiliki grafik yang mengkerucut ke bawah. Kenapa? Karena tingkat produsen atau tingkat trofik yang pertama dari daerah perairan itu memiliki biomasa yang lebih sedikit dibandingkan di daerah daratan. Makanya kalau di daratan itu pasti tingkat trofik yang pertama itu memiliki nilai yang lebih banyak. Di mana pada tingkatan trofik di daerah daratan itu untuk trofik yang pertama itu memiliki biomasa yang lebih besar dibandingkan tingkat trofik yang pertama pada perairan. Makanya kalau di perairan itu dia berkebalikan, berarti mengkerucut ke bawah. Nah, yang ketiga itu ada piramida energi. Nah, di piramida energi itu berdasarkan dari menghilangnya atau lepasnya energi yang ditransfer itu ke tingkatan trofik berikutnya. Misalkan kita lihat di sini untuk tingkat trofik yang pertama itu kan oleh produsen, tingkat trofik kedua itu oleh konsumen. Nah, setiap kenaikan satu tingkatan, misalkan dari trofik yang pertama ke trofik yang kedua, itu pendapatan energi dari tingkat trofik kedua oleh tingkat trofik yang pertama itu hanya 10%-nya saja. Makanya misalkan di trofik yang pertama itu kita ada energi sebesar 1000 kilokalori. Dari 1000 kilokalori itu ketika naik ke trofik yang berikutnya itu akan hanya didapat 10%-nya aja. Maka untuk trofik yang kedua itu hanya mendapatkan 100 kilokalori. Nah, begitu pula ketika naik lagi ke satu tingkatan berikutnya, maka yang didapat hanya 10% saja. Nah, dari sini itu ada kesamaan antara piramida biomasa dan juga piramida jumlah, di mana biomasa dan jumlah itu berdasarkan dari jumlah dari ekosistemnya. Setiap individu dalam sebuah ekosistem berbeda dengan piramida energi, itu tidak mempengaruhi berdasarkan jumlah, tapi berdasarkan energi yang didapat oleh tingkatan trofik berikutnya. Maka dari sini kita lihat untuk option yang pertama, dibandingkan kedua piramida lainnya, piramida energi tidak dipengaruhi oleh ukuran. Dia itu dipengaruhi oleh ukuran organismenya. Makanya kita lihat di tingkat trofik yang puncak itu pasti memiliki ukuran organisme yang lebih besar dibandingkan dari tingkatan sebelumnya. Misalkan kayak singa. Singa itu memiliki ukuran lebih besar dibandingkan mangsanya, misalkan kelinci atau kambing. Nah, lalu kemudian yang B, kondisi ideal jumlah produsen pada piramida jumlah itu selalu lebih kecil dibandingkan herbivore. Ini juga salah. Kalau produsen itu kalau piramida jumlah pasti dia memiliki jumlah yang lebih banyak. Makanya rerumputan itu memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan konsumennya. Contohnya misalkan kambing ataupun kelinci. Nah, lalu kemudian yang C, model piramida jumlah dan piramida biomasa selalu mirip dengan jumlah produsen lebih tinggi
dibandingkan herbivornya. Nah, untuk yang C itu bisa dibilang betul kalau misalkan kita bahasnya di daerah daratan. Kalau di daratan itu pasti untuk biomasa dari trofik produsen itu pasti lebih besar dibandingkan dengan biomasa pada trofik konsumennya. Contohnya misalkan herbivornya. Nah, makanya di sini untuk yang C bisa kita anggap betul. Kita lihat dulu untuk opsi yang D. Piramida energi belum bisa menunjukkan efisiensi ekologi atau produktivitas ekosistem. Ini salah ya. Piramida ekologi itu menunjukkan efisiensi ekologi. Kenapa? Karena ketika ada satu tingkatan trafik yang menghilang, maka ada ketidakseimbangan dari pemindahan energi dalam sebuah ekosistem. Lalu kemudian yang terakhir, ketiga piramida tersebut seringkali dikenal pula dengan piramida komunitas. Nah, ini salah ya. Kalau ketiga piramida ini disebut sebagai piramida ekologi. Maka dari itu untuk jawabannya itu adalah yang C ya. Berarti model piramida jumlah dan piramida biomasa selalu mirip dengan jumlah produsen lebih tinggi dibandingkan herbivornya. Oke, berikutnya kita lihat di sini ada sebuah gambar. 3 spesies ikan hidup di sebuah perairan yang sama, di mana terdapat ada parameter kualitas lingkungan yang membedakan pembatasan terhadap ketiga spesies berikut. Nah, kita lihat dari pertanyaannya, jika dikaitkan dengan kondisi insang ikan yang mengalami hemoragik atau pecahnya pembuluh darah pada insang, maka spesies yang diperkirakan mengalami hemoragik paling tinggi hingga paling rendah. Nah, hemoragik itu adalah sebuah kejadian di mana pembuluh darah dari sebuah ikan di bagian insangnya itu akan pecah. Nah, itu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh yang pertama, kualitas air. Misalkan airnya keruh ya. Contohnya air keruh ya. Nah, lalu kemudian yang kedua itu suhu. Jadi kalau misalkan dalam keadaan suhu yang tinggi, kemungkinan ikan akan terjadi hemoragik. Nah, akan tetapi kondisi hemoragik ini terjadi ketika sebuah ikan itu tidak bisa intoleran atau dia tidak bisa menerima kondisi perubahan lingkungan secara mendadak. Nah, makanya di sini bisa kita lihat untuk ikan yang spesies ketiga ini itu dia berada di daerah yang awalnya daerah keruh, terus dia lebih hangat dan arusnya lebih lemah hingga sampai ke daerah yang lebih dingin, lebih cerah dan juga arusnya lebih kuat. Nah, dari sini bisa menggambarkan ikan ini memiliki kemampuan toleransi terhadap perubahan lingkungan secara mendadak. Dia bisa di daerah yang lebih keruh dan juga bisa di daerah yang lebih jernih untuk airnya. Dibandingkan dengan spesies kedua, dia juga sama. Ternyata dia bisa di daerah cerah. Akan tapi lihat di sini, ternyata dia masih bisa ke daerah yang lebih keruh ya. Masih dia bisa dianggap sebagai spesies yang sedikit adanya toleransi terhadap perubahan lingkungan. Berbeda dengan spesies yang pertama. Sedangkan untuk spesies yang pertama itu dia intoleran terhadap perubahan lingkungan. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat kemungkinan ikan akan mengalami hemoragik itu adalah ikan yang pertama. Kenapa ikan yang pertama? Karena ikan yang pertama ini dia intoleran terhadap perubahan lingkungan yang secara drastis. Sedangkan yang kedua, dia sama intoleran tapi sedikit memiliki toleransi ketika adanya perubahan lingkungan berdasarkan dari grafik ya. Nah, untuk spesies berikutnya baru yang ketiga. Ternyata yang ketiga itu dia kemungkinan mengalami hemoragiknya paling rendah. Kenapa? Karena dia sangat toleransi terhadap perubahan lingkungan. Nah, dari sini untuk opsi jawabannya itu adalah yang A ya. Pada soal berikut ini itu dari kasus yang sama ya. Yang ditanyakan pada soal ini adalah hal yang paling memungkinkan ketika ketiga spesies tersebut masih dapat ditemukan pada habitat yang sama dengan jumlah yang merata. Nah, di sini kan kita lihat ketiga spesies ini itu memiliki kondisi lingkungan yang berbeda, di mana ikan yang pertama dia ternyata bisa hidup yang di daerah yang harus jernih. Begitu pula yang spesies kedua, dia harus di daerah yang jernih. Sedangkan spesies yang ketiga itu dia harus hidup di daerah yang keruh, yang suhunya lebih hangat. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat untuk opsi yang A, ketersediaan sumber daya habitat dalam jumlah besar. Nah, ketersediaan sumber daya habitat itu sangat susah ya, itu sangat sulit, berarti salah. Karena ketika adanya ketiga spesies ini, maka ketersediaan sumber daya itu pasti akan lebih sedikit. Kenapa? Karena adanya kompetisi antara spesies satu dengan yang
lainnya. Lalu berikutnya yang B, yaitu sumber daya makanan tersedia dalam jumlah terbatas. Nah, ini juga salah ya. Kalau misalkan sumber dayanya terbatas, itu maka spesies ini tidak akan berada dalam satu lingkungan yang sama. Lalu kemudian yang ketiga yang C, tidak terjadi kompetisi antara spesies 1, 2, dan 3 di habitat tersebut. Nah, ini juga salah. Ketika ketiga spesies ini berada dalam lingkungan yang sama, maka dia akan terjadi proses kompetisi untuk saling mengalahkan antara satu dengan yang lain. Nah, yang D, daya dukung lingkungan dari masing-masing spesies dapat dipenuhi meskipun terbatas. Nah, ini jawabannya yang D ya, yaitu kita perlu adanya daya dukung terhadap lingkungan untuk setiap dari masing-masing spesiesnya. Dia butuh habitat, lalu kemudian dia butuh CO2, dan juga dia membutuhkan nutrisi. Nah, coba kita lihat yang E dulu. Spesies 1, 2, dan 3 secara berganti akan menjadi dominan agar ketersediaan makanan dapat diganti-ganti. Nah, itu tidak akan saling berganti. Pasti yang satu akan selalu mendominasi. Berarti jawabannya yang D. Oke, di kasus yang sama, kompetisi tertinggi dalam hal perebutan habitat dengan menggunakan parameter fisik lingkungan. Pertemuan antara air laut dengan air tawar. Oke, kalau misalkan air laut bertemu dengan air tawar, itu disebut sebagai air payau. Nah, air payau itu memiliki kondisi suhu hangat, lalu kondisi yang kedua airnya keruh, dan dia memiliki kadar garam yang lebih sedikit ya. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat ikan yang akan melakukan kompetisi atau perebutan habitat. Yang memungkinkan itu adalah spesies 3 dan juga spesies 2. Kenapa? Karena di sini kita lihat dari grafiknya spesies 3 dan spesies 2 itu dia dapat berada di daerah yang keruh. Meskipun di spesies 2 ini itu sedikit agak intoleran, tapi dia masih bisa lah untuk menerima ketika kondisi lingkungannya berubah menjadi keruh. Lalu kemudian ketika suhunya lebih hangat, spesies 2 pun masih bisa, apalagi untuk spesies 3 itu dia sangat bisa untuk hidup di daerah yang lebih hangat. Otomatis ketika berada dalam habitat air payau, kemungkinan itu adalah spesies 2 dan 3. Berbeda dengan spesies yang pertama, dia tidak dapat hidup di daerah yang keruh dan juga tidak dapat hidup di daerah yang suhunya hangat. Dia harus di daerah yang dingin. Otomatis jawabannya adalah yang C ya. Nah, pada soal berikut ini bisa kita lihat terdapat sebuah grafik kisaran tutupan makroalga yang kita gambarkan sebagai sumbu X dalam bentuk persen berbanding dengan kisaran tutupan terumbu karang yaitu sumbu Y dalam bentuk persen. Dalam 3 kurun waktu pengamatan yaitu ada tahun 1970 sampai 1963 yang digambarkan dalam bentuk segitiga. Nah, lalu kemudian ada 1964 sampai 1998 itu digambarkan dalam bentuk kotak. Dan untuk yang digambarkan dalam bentuk lingkaran itu pada tahun 1999 sampai 2011. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar berdasarkan grafik tersebut. Nah, kita lihat di option yang pertama. Di option yang pertama pada tahun 1999 sampai 2011 tutupan persentase makroalga paling luas. Nah, kita lihat di sini adalah yang titik ya, yang bulat. Nah, yang bulat ini kita lihat dia ternyata sama dengan kondisi ketika di tahun 1984 sampai 1998. Berarti ini jawabannya salah ya. Karena kita lihat di sini untuk yang lingkaran dengan yang kotak ini itu memiliki kondisi pada sumbu Y di titik yang sama, yaitu di antara 20% hingga 30%. Nah, lalu kemudian pada tahun 1970 sampai 1983, tutupan terumbu karang itu 30% hingga 40%. Nah, kita lihat untuk terumbu karang, berarti sumbu Y ya, berarti sumbu yang sebelah sini, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, kita lihat yang terumbu karang itu pada tahun 1970, berarti yang segitiga. Nah, kalau yang segitiga, nah ya dia betul, dia di antara 30% sampai 40%. Tetapi lebih tepatnya di 35% ya. Sehingga yang B ini kita anggap betul, tetapi kita mencari yang lebih benar lagi. Maka kita tandai terlebih dahulu. Kita lihat yang C dulu. Pada tahun 1984 sampai 1998, tutupan makroalga 20 sampai 30%.
Nah, kita lihat 1984 berarti yang kotak ya. Nah, kalau ditanya tutupan makroalga berarti dia di sumbu yang X. Nah, karena di sumbu yang X, kita lihat ternyata dia di antara 20 sampai 30, tapi lebih tepatnya yaitu 23%. Nah, maka kita tandain dulu karena kita mencari yang paling benar. Pada tahun 1984 sampai 1998, tutupan terumbu karang itu 20% sampai 30%. Oke, karena terumbu karang berarti kita lihat di grafik sumbu Y. Nah, di sumbu Y kita lihat pada tahun 1984 berarti yang lingkaran itu dia antara 20 sampai 30 ya. Tapi lebih tepatnya yaitu 25%. Nah, sedangkan untuk yang E pada tahun 1970 sampai 1983, tutupan persentase makroalga paling kecil. Nah, kita lihat dari sini, ternyata kita lihat di sumbu X, yaitu sumbu makroalga, di mana pada tahun 1970 yang ditandai dengan segitiga ini, itu berada pada posisi 5%. Nah, sehingga dia dinyatakan sebagai persentase mikroalga yang paling kecil, sehingga yang paling betul itu adalah yang E ya. Pada soal dengan kasus yang sama, ini kita lihat pertanyaannya adalah antara terumbu karang dengan makroalga akan terjadi. Nah, di sini kita lihat dalam pantai atau di daerah pesisir pantai itu kan ada terumbu karang dan juga makroalga. Nah, terumbu karang dan makroalga itu tidak akan pernah lepas, mereka akan selalu bersama. Kenapa? Karena di sini adanya peran simbiosis, mutualisme, yang artinya sama-sama menguntungkan. Jadi kalau mutualisme artinya menguntungkan. Nah, kenapa menguntungkan? Karena di sini peran dari makroalga, dia akan menyerap karbon dibantu dengan terumbu. Dia juga sama, karang-karang atau terumbu karang itu akan menyerap karbon bersama-sama dengan makroalga, dan karbon itu digunakan makroalga untuk melakukan fotosintesis. Nah, ketika melakukan fotosintesis, di sini terjadi proses yang namanya kalsifikasi. Nah, kalsifikasi ini akan membantu pertumbuhan sebuah karang sehingga membentuk sebuah terumbu. Makanya di sini antara terumbu karang dan juga makroalga itu akan saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Maka untuk optionnya jawabannya itu adalah yang A. Oke, di soal dengan kasus yang sama, di sini ditanyakan menurunnya persentase tutupan terumbu karang tidak disebabkan oleh, nah kita lihat yang A, meningkatnya suhu permukaan laut. Nah, suhu permukaan laut itu akan menyebabkan persentase penutupan terumbu karang. Berarti dia benar ya, dia akan menyebabkan penurunan persentase tutupan terumbu karang. Yang B, penggunaan jaring jenis trawl. Nah, ini juga akan merusak persentase tutupan terumbu karang. Makanya dalam pemancingan itu tidak boleh menggunakan jaring jenis trawl. Nah, lalu kemudian yang C, meningkatnya kecepatan arus. Itu juga dapat merusak terumbu karang, berarti betul. Yang D, menurunnya pH air laut. Itu juga betul, dapat merusak terumbu karang. Lalu yang E, meningkatnya jumlah bintang laut mahkota. Nah, bintang laut mahkota ini dia tidak akan merusak dari terumbu karang. Maka untuk option jawabannya itu adalah yang E ya. Oke, soal berikut ini, macam isolasi berikut yang bukan mekanisme isolasi prazigot. Nah, kita lihat karena sini ada tulisan prazigot, berarti artinya apa? Sebelum pembentukan zigot. Karena sebelum pembentukan zigot berarti dia dilakukan sebelum ya. Nah, kita lihat isolasi geografik. Nah, kalau isolasi geografik itu dimana terjadinya pemisahan berdasarkan lokasinya. Nah, lalu kemudian ada isolasi ekologi. Nah, jadi ada pemisahan berdasarkan kondisi ekologinya atau secara ekosistemnya itu dipisahkan. Nah, yang C itu isolasi musiman, itu berdasarkan musim, jadi pemisahan berdasarkan kondisi musim. Lalu berikutnya ada sterilisasi hibrid. Nah, sterilisasi itu bukan merupakan bentuk pemisahan atau isolasi, dia bukan ya. Kalau sterilisasi hibrid itu bukan proses pemisahan. Kalau isolasi mekanis itu juga merupakan sebuah proses pemisahan secara mekanis, dia dilakukan oleh manusia. Nah, di sini karena ditanyakan adalah isolasi prazigot, berarti isolasi prazigot itu dilakukan secara geografi berdasarkan lokasi, secara ekologi, musiman, dan juga mekanis. Nah, karena yang dicarinya itu adalah bukan, maka jawabannya itu adalah yang
D ya, yaitu sterilisasi hibrid. Karena sterilisasi hibrid itu bukan proses isolasi. Oke, soal berikutnya, ciri spesifik populasi yang tidak dimiliki oleh individu penyusun populasi. Nah, di sini kita lihat dulu ada ciri spesifik. Ciri spesifik dari sebuah populasi. Nah, ciri spesifiknya yang pertama, terdapat suatu organisasi ya, terdapat organisasi dan strukturnya. Nah, yang dimana sifatnya konstan, dia konstan ya. Itu yang pertama. Nah, lalu kemudian yang kedua, dia memiliki sejarah kehidupan. Atau kita sebut sebagai ontogeni. Ontogeni itu apa? Yaitu asal usul dari kehidupan organisme tersebut. Nah, lalu kemudian yang ketiga, terpengaruh oleh dampak lingkungan. Nah, yang terakhir itu terdapat suatu hereditas atau pewarisan sifat. Nah, dari soal berikut ini, option yang tidak dimiliki oleh individu penyusun populasi itu adalah yang A ya, memiliki struktur umur. Karena untuk yang B itu betul, karena adanya ontogeni atau sejarah kehidupan atau asal usul. Lalu yang C itu juga betul. Yang D, pewarisan sifat itu betul. Dan yang E, merespon faktor lingkungan itu juga betul ya. Nah, otomatis jawabannya yaitu yang A. Oke, kita ke nomor yang terakhir. Bila interaksi antar spesies merugikan. Nah, kita lihat interaksi ya, kita bahas tentang interaksi. Nah, interaksi pada makhluk hidup itu yang pertama ada yang namanya kompetisi. Nah, kompetisi itu artinya perlombaan antara satu spesies dengan spesies lainnya. Nah, yang kedua itu ada yang namanya predasi, di mana dalam sebuah komunitas itu ada satu spesies atau satu populasi yang dianggap sebagai predator, yang dimana mereka sifatnya untuk memakan yang sifatnya herbivore ya. Yang ketiga yaitu ada simbiosis. Nah, simbiosis itu adalah hubungan timbal balik antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Di mana simbiosis itu yang pertama ada mutualisme. Artinya apa? Artinya itu saling menguntungkan. Lalu kemudian ada parasitisme. Nah, kita lihat dari kata parasit, artinya dia merugikan. Jadi salah satunya ada yang merugikan. Lalu yang ketiga ada komensalisme. Artinya itu ada satu yang untung dan satu yang dirugikan. Nah, di sini kita yang dicari itu adalah interaksi di mana antar spesies merugikan semuanya. Karena merugikan semuanya, maka disebut sebagai simbiosis parasitisme. Karena sifatnya parasit ya. Berarti jawabannya yang E. Mungkin cukup sekian pembahasan soal mengenai TKA Saintek Biologi bab yang pertama mengenai keanekaragaman lingkungan hidup, part yang kedua. Jangan lupa selalu tonton GEP Media Channels. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.